tapi ini aku lakukan demi kota Palembang. Kita lakukan ini semuanya untuk kota Palembang. Banyak kan netizen yang bilang kenapa harus dipagar gitu loh. Itu kan membuktikan kalau memang warga Palembang ini emang nggak bisa diatur gitu. Ya. Harus dipagarin baru biasa dikandangin gitu. Iya, mau bikin acara masak besar kok dikandangin kayak gitu kan. Jadi banyak banget ya, ini cetan dari komenan-komenan dari netizen ya guys. Karena mereka sudah tahu di situ memang mungkin rawan, ya memang harus dilapis baja juga ya kan untuk penjagaannya, untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan gitu. Tapi pagar ini kayak membuat kalau warga Palembang ini memang terlihat barbar gitu ya. Iya juga sih. Kalau untuk pembuktian harusnya nggak usah dikasih pagar juga. Iya betul. Iya juga. Biar kan warga Palembang udah tahu juga masalah ini. Mungkin sebagian besar warga Palembang udah tahu lah itu permasalahan itu. Nah nggak usah dikasih pagar, dibuat lagi masak-masak acara masak-masak. Kita lihat sebenarnya warga Palembang itu seperti apa. Kalau mereka udah sadar, pasti mereka bakal ngulangin lagi. Nggak ngulangin lagi. Tapi kalau memang terulang berarti ya nggak tahu lagi ya. Bobon Santoso ini kira-kira pernah nggak waktu dia masak ada masalah juga? Ada. Iya. Terus kemarin masak di salah satu yayasan ya. Masak takjil ya. Justru pasien-pasien di situ tuh nyebur ke takjil itu ya kan? Ya itu. Jadi kalau lu melihat, jadi semua hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi sebenarnya kan? Ya. Willy Salim beli sapi tempat kita, masaknya tempat kita makannya, beli ke motor, sedekah duit bulog, kita lapor ke. Ay kalau udah masuk gawit, udah masuk kali. Jadi Dr. Richard Lee kemarin tuh membuat acara seperti yang dibuat oleh Willy Salim gitu. Kalau aku lihat sih memang proper di situ ya. Jadi mulai dari keamanan dan pokoknya persiapannya kayaknya udah matang banget. Tapi banyak juga masyarakat itu yang kontra gitu, masih ngebully lah gitu. Tujuan Dr. Richard Lee untuk membuktikan kalau masyarakat Palembang itu memang benar-benar aman dan tentram gitu loh. Kita hanya menyampaikan dari komentar-komentar teman-teman netizen ya, kenapa gitu loh sampai dipagerin begitu rapat ya. Jadi masak besarnya juga bukan pakai kuali besar tapi kuali yang kecil-kecil, tapi ada beberapa ya, ada banyak. Warga masyarakat setempat itu hanya bisa melihat dari jarak yang jauh. Gimana melihatnya? Kan masih banyak juga netizen yang masih membuli gitu loh. Namanya udah benci mungkin ya. Benci. Iya, apapun yang bakalan dilakukan di Palembang selalu ada salahnya. Di sini Dr. Richard Lee juga was-was lah dengan kejadian yang membuat Willy Salim trauma. Oh, jadi aku bisa simpulkan dari kata-katamu itu. Jadi Dr. Richard Lee ini kayak tidak mau mengulangi kejadian kedua kalinya gitu ya. Jadi dibuatlah pagar-pagar pembatas yang memang diperketat penjagaannya ya. Nah, kalau untuk sisi kebersamaannya itu seperti apa? Kan masyarakat juga pengen berbaur ya. Walaupun jaraknya 1-2 meter seperti Bobon ya, 3 meter mungkin paling jauh. Nah, itu kan kebersamaannya memang bagus ya. Dan ya saling berinteraksi loh gitu. Jadi kalau melihat dari situ gimana? Kalau kita lihat sebenarnya di belakang dia masih tetap banyak orang kan. Tetap, tapi kan orang-orang panitia juga. Tim dia aja. Palingan kalau yang video beredar kan belum video fullnya tuh. Kita tunggu aja video fullnya. Jangan-jangan selama masak dia juga berinteraksi dengan masyarakat. Habis masak dia kesana sini, kita kan nggak tahu juga. Tapi kalau kita lihat dari video sekilas itu memang interaksi dengan masyarakat kurang sekali ya, karena dia memasak dari sini, masyarakatnya jauh nonton dari ya. jauh nonton gini. Kita seperti di panggung, ada penontonnya gitu, di jarak, dipagerin gitu. Tapi serba salah juga kalau pagar tadi nggak dipasang gitu kan. Ya mungkin ya takutnya terjadi hal-hal yang seperti yang sudah-sudah gitu kan. Jangan-jangan ini kan mereka pengen membuktikan kalau masyarakat Palembang ini ya aman dan tentram gitu loh. Nah, jadi kalau aku lihat ya mungkin ya kenapa penjagaannya begitu ketat, terus
pagar-pagarnya dipagerin besi ya. Karena Bobon Santoso, Willy juga nggak ada dipager-pagerin ya. Nah ini kan pagernya memang ketat banget gitu loh. Atau memang karena mereka sudah tahu di situ memang mungkin rawan, ya memang harus dilapis baja juga ya kan untuk penjagaannya, untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan gitu. Tapi pagar ini kayak membuat kalau warga Palembang ini memang terlihat barbar gitu ya. Iya juga sih. Kalau untuk pembuktian harusnya nggak usah dikasih pagar juga. Iya betul. Iya juga. Biar kan warga Palembang udah tahu juga masalah ini. Mungkin sebagian besar warga Palembang udah tahu lah permasalahan itu. Nah nggak usah dikasih pagar, dibuat lagi masak-masak acara masak-masak. Kita lihat sebenarnya warga Palembang itu seperti apa. Kalau mereka udah sadar, pasti mereka bakal ngulangin lagi. Nggak ngulangin lagi. Tapi kalau memang terulang berarti ya nggak tahu lagi ya. Makanya ya sekarang dibuat acara itu ya seproper mungkin ya, seperti acara konser mungkin ya. Nah itu kalau menurut aku sih kebersamaannya itu kurang. Kalau cuman untuk membuktikan ya euforianya kurang sih, seperti Bobon ya kan. Itu benar-benar membaur ke masyarakat gitu kan. Pembuktiannya juga kurang jadinya. Itu mungkin yang membuat netizen ini yang masih banyak yang masih membicarakan masyarakat Palembang ini ya memang masih ya bisa dibilang barbar lah ya. Makanya lapisi baja gitu. Kayaknya dimanapun tempatnya kalau dilapisi baja, dikasih pembatas bakalan jadi teratur dia. Acara ya, apa aja. Karena ini ya kalau kita lihat ya itu seperti ya kenapa dipakai pembatas, pakai antrian-antrian gitu kan. Nanti kita tampilin juga videonya. Jadi seperti dipetak-petakin gitu. Nanti ada antrian 1, 2, 3 itu tetap dipagerin gitu. Jadi memang ya wajar saja mereka mengklaim ya inilah buktinya kalau masyarakat Palembang ini tertib dan aman gitu, karena memang sudah dibuat teratur gitu loh. Memang masyarakat itu udah nggak bisa mendekat lagi ya kan. Tapi dengan persiapan seperti itu, dengan pengamanan seperti itu, tadinya saya berekspektasi masakan yang dibawa oleh Dr. Richard Lee itu agak besar, mewah. Walaupun nggak mewah tapi setidaknya besar. Tapi dengan melihat kualinya rasanya gimana ya? Kecil banget ya, kecil banget. Pagarnya udah besar. Seharusnya masakannya itu untuk dibagi-bagikan itu, ini nggak tahu ya, jangan-jangan banyak juga tadi kuali-kuali di sini. Karena kenapa kualinya banyak, masih kecil-kecil lah, kualinya tuh banyak. Jadi ya itu satu kuali ini untuk satu antrian tuh dipagar. Nanti gitu aku ya? tampilin juga biar jelas kan. Jadi gitu. Tapi ya serunya kan kalau masak besar memang yang kita lihat kan masak besar itu satu kuali besar, ya disitulah masaknya gitu kan. Iya itu. Jadi kalau ini kan kecil-kecil ya masih bisa ditanganin lah ya. Terus kalau kecil seperti itu rasa itu mungkin lebih tepat lah ya. Lebih enak mungkin ya. Gitu. Bobon Santoso ini kira-kira pernah nggak waktu dia masak ada masalah juga? Ada. Iya. Justru kemarin masak di salah satu yayasan ya. Masak takjil ya. Justru pasien-pasien di situ tuh nyebur ke takjil itu ya kan? Ya itu. Jadi kalau lu melihat, jadi semua hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi sebenarnya kan? Ya Bobon juga ngalamin ya kan. Justru malah nyebur ini. Itu kan udah di luar itu kalau masak rendang nyebur kan bahaya banget ya kan. Itu kan ceritanya orang ODGJ. ODGJ. Itu memang ODGJ ya. Memang pikirannya memang udah kebalik ya mungkin. Atau mungkin Bobon Santoso itu walaupun ada permasalahan di tempat lain waktu memasak, dia nggak sebutin di video, yang baik-baiknya aja ditampilinnya. Kita kan nggak tahu, untuk menjaga nama baik tempat dia memasak. Ya tapi ya gimana teman-teman menilai ya. Ini Dr. Richard Lee sudah masak besar di Palembang di tempat yang sama yang kemarin
diselenggarakan sama si Willy dan ya terbukti memang diklaim di situ aman dan tentram. Nah, mungkin ekspektasi mereka persiapan yang matang itu ya seperti itu, di pagar besi, ya dilapis besi. Kalau standar yang seperti siapa namanya Dr. Richard Lee itu sebagai standar untuk keamanan, ya butuh modal yang besar. Ya kan? Iya. Setiap misalkan Bobon masak ke daerah sini harus dikasih pagar-pagar besi seperti itu. Maksudnya aduh ini propernya keterlaluan sih ya. Pagar demo. Jadi memang harus ya ini kembali ke masyarakatnya masing-masing sih sebenarnya. Ya ini kesadaran dari masyarakatnya sebenarnya. Kalau memang untuk pembuktian ya kalau dari aku sih mungkin nggak harus ketat itu gitu. Masih nggak perlu dikasih pagar tapi penjagaannya cukup panitia-panitia aja gitu loh, melingkar gitu kan. Itu cukup sebenarnya. Tapi di situ kebersamaannya dapat ya kan. Nah itu kalau memang tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu sangat luar biasa gitu. Itulah pembuktian untuk warga Palembangnya. Kalau nggak terjadi sesuatu yang mirip seperti kemarin. Tapi kalau masih terjadi, ada nggak ya kira-kira konten kreator yang mau buat kegiatan seperti itu lagi tapi nggak usah dipagar gitu. Kita lihat aja warga Palembang itu sebenarnya seperti apa gitu. Aman atau gimana? Nah ini kalau terulang 2 kali ya mohon maaf lah kalau kalian dicap seperti itu berarti memang seperti itu karena tetap seperti itu terjadi. Tapi kalau udah aman berarti nah omongan-omongan yang seperti kemarin itu nggak benar. Jadi ya harapan kita juga ya semoga ya kita juga sesama warga Indonesia juga nggak pengen ya nama-nama daerah-daerah itu tercemar jelek nanti sampai ke Malaysia, Singapura kan kita juga yang kena semua ya kan, bukan satu daerah itu aja, tapi satu Indonesia. Jadi kalau bisa ya kita tetap juga menjaga nama baik setiap daerah masing-masing gitu. Kita aja terus kalau misalnya ada yang ngasih dana untuk buat masak-masak di daerah lain belum tentu juga kita bisa kan. Iya. Tapi kalau di Batam ya mungkin lah karena kita ada tim gitu ya. Kalau ada yang mau ngasih dana untuk kita masih besar ya. Yang nggak sebesar-besar kali paling berapa ekor kambing lah ya. Iya. Kita mau. Kita coba. Ya kita pasti libatkan chef juga ya. Iya. Kita sebagai inisiasinya aja. Terus mana tahu ada investor mau masak besar nih untuk untuk sedekah ya. Mau ya kita siap untuk merealisasikan di Batam ya. Kalau aku sih yakin kalau di daerah Batam sih tertib sih ya. Si Dr. Richard Lee ini memang spontan datang ke sana. Enggak, memang beberapa hari yang lalu memang sudah bikin flyer akan diadakan masak besar di BKB gitu. Tapi setelah ada kejadian itu? Iya, karena pengen membuktikan kalau masyarakat Palembang itu ya orangnya aman, tentram lah di lokasi tersebut. Yalah sebagai orang Palembang dia juga pengen memperbaiki citra Palembang mungkin kan. Iyalah, banyak kan netizen yang bilang kenapa harus dipagar gitu loh. Itu kan membuktikan kalau memang warga Palembang ini memang nggak bisa diatur gitu. Ya. Harus dipagarin baru biasa dikandangin gitu. Iya, mau bikin acara masak besar kok dikandangin kayak gitu kan. Jadi banyak banget ya ini cetan dari komenan-komenan dari netizen ya guys. Kita tidak menyalahkan masyarakat keseluruhan kota Palembang ya, tapi ya kita menyayangkan oknum masyarakat yang berada di lokasi kemarin itu. Iya. Tapi sepertinya untuk pagar itu terus mereka udah mikirin matang-matang, bukan cuman Dr. Richard Lee aja yang punya ide untuk membuat pagar, pasti udah diskusikan dengan matang. Iya pasti dong. Ya, jadi mungkin dari sekian pilihan, pilihan yang paling tepat inilah mungkin kan. Iya. Pokoknya kita hargailah niat baiknya Dr. Richard Lee. Kita tetap support lah, semoga ya gimana ya. Ya Dr. Richard Lee kan punya niatan baik juga ya, pengen mengembalikan nama baik kota Palembang juga, tapi ya kenapa teman-teman juga masih menghujat gitu loh, masih menyalah-nyalahkan gitu loh. Ya mungkin karena ya kalau aku lihat sih
kalau aku lihat sih netizen ini ya mempertanyakan kenapa dikandangin masaknya gitu. Nah itu sih mungkin yang membuat netizen itu nggak puas ya. Pesannya sih untuk netizen, jangan terlalu cepatlah jari itu mengetik ya. Kita lihat dari dua sisi, lebih bijak lah untuk menyikapinya. Jangan langsung ngetik apa yang dipikirin, jangan langsung dikeluarin lewat ketikan handphone ya. Kita lihat dulu, kita telaah lah ya. Kita telaah dulu permasalahan itu, kenapa dia lakukan seperti itu. Kayaknya seperti itu aja lah. Kau tambahin lah terus. Ya mungkin terakhir ya, semoga permasalahan ini ya cepat selesai lah, nggak usah diperpanjang-panjang. Mungkin ya harapan kita juga semua ya, nggak usah lah sampai terjadi pengutukan, pelaporan ya kan. Itu kan justru malah membuang-buang waktu saja gitu loh. Sekarang kan sudah dibuktikan bahwa masyarakat Palembang ini ya aman dan tertib kan, ya sudah gitu. Ya semoga ya harapan kita semoga Kota Palembang dan masyarakat seluruh Kota Palembang dan harapan kita juga nama Kota Palembang lebih baik lagi dan tidak ada lagi dan mungkin kalaupun ada kejahatan mungkin akan lebih ditertibkan lagi sama pemerintah Kota Palembang ya. Kalau saya sendiri nggak pernah menganggap buruk Kota Palembang, walaupun ada kejadian seperti ini. Saya nggak terlalu inilah ya, itu kan cuma oknum-oknum aja. Karena di kampungmu sendiri juga ya hal biasa ya kan. Jadi nggak perlu baper sih sebenarnya. Ya kita pun setiap daerah punya punya permasalahan masyarakatnya masing-masing ya kan. Kayak di Medan juga punya permasalahannya sendiri ya kan. Kayak di Lampung juga sama gitu. Jadi aja. Ya nggak perlu terlalu besar-besarkan sih. Ya sudah, kita perbaikin aja gitu loh. Nggak usah dipanjang-panjangin ya. Mengklaim-klaim kalau masyarakat sini tuh baik gitu. Nggak perlu. Cukup ya ngalir apa adanya aja, cukup diperbaiki. Oh berarti ini ada yang kurang nih dari pemerintahnya, harus diperbaikin lagi. Itulah mungkin lewat Willy Salim kemarin itu sebagai teguran juga ya buat pemerintah Kota Palembang untuk lebih memperbaiki keamanannya lagi ya kan. Dan mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Ya seperti biasa kita lanjut diskusinya di kolom komentar, berkomentarlah dengan bijak. Oke. Sekian, gue Tutus. Munawir Sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.